Halo, balik lagi sama gue Eski dari Telset. Bayangin ada sebuah AI yang bukan cuma bisa bantu bikin coding, tapi juga bisa mencari celah keamanan dalam sebuah sistem, lalu membuat ledakan untuk menyerang secara otomatis. Bukan sekedar asisten programmer, tapi seperti hacker digital yang bekerja sendiri tanpa lelah. Inilah yang membuat kemunculan Cloud Mythos jadi perbincangan besar di dunia teknologi saat ini. Model AI terbaru buatan ini disebut-sebut bukan sekedar AI coding biasa, tapi sebuah sistem yang mampu memahami struktur software secara menyeluruh, menemukan kelemahan, lalu mengubah kelemahan itu menjadi jalur serangan. Kalau biasanya AI membantu membangun sistem, Cloud Mythos justru bisa memahami bagaimana cara meruntuhkannya. Yang membuat Cloud Mythos terasa berbeda adalah cara kerjanya yang jauh lebih kompleks dibanding model AI pada umumnya. Kalau tools keamanan biasanya hanya mendeteksi masalah, AI ini bisa menganalisis kode, membangun hipotesis serangan, menjalani simulasi, memperbaiki kegagalannya sendiri, lalu mencoba lagi sampai berhasil. Dalam dunia keamanan cyber, pola seperti ini dikenal sebagai recursive self-correction atau kemampuan belajar dari kesalahan secara mandiri. Secara sederhana, AI ini bukan hanya pintar, tapi juga adaptif. Ia tidak berhenti ketika gagal, melainkan terus mencari jalan sampai menemukan titik lemah sebuah sistem. Kemampuan itu membuat banyak pihak mulai khawatir. Dalam sejumlah pengujian internal, Cloud Mythos disebut mampu menemukan berbagai celah keamanan yang bahkan luput dari pengawasan manusia selama bertahun-tahun. Salah satu contoh yang cukup menghebohkan adalah kemampuan menemukan kerentanan lama di sebuah sistem operasi yang sudah lama digunakan dalam berbagai infrastruktur penting. Ini jadi pengingat bahwa banyak sistem di dunia, mulai dari perbankan, rumah sakit, bandara, sampai server pemerintahan, masih bergantung pada sistem lama yang menyimpan potensi celah besar. Masalahnya bukan soal ada atau tidaknya celah, tapi siapa yang menemukannya terlebih dahulu. Menariknya, Anthropic sendiri justru memilih untuk tidak merilis Cloud Mythos secara bebas ke publik. Mereka membuat akses terbatas melalui program bernama Project Glasswing yang hanya bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dan Google dan lainnya. Keputusan ini menunjukkan satu hal. Bahkan penciptanya juga udah sadar bahwa teknologi ini terlalu bahaya jika dilepas tanpa kontrol. Bayangin kalau AI seperti ini jatuh ke tangan pelaku ransomware atau kelompok kriminal cyber yang biasanya membutuhkan tim dan waktu panjang untuk merancang serangan. Kini bisa dilakukan oleh satu AI agent dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Kalau dikaitkan dengan kondisi Indonesia, ancaman seperti ini terasa semakin relevan. Kita masih ingat bagaimana para hacker sempat melumpuhkan banyak layanan publik dan menunjukkan bahwa sistem digital nasional masih punya banyak titik lemah. Sekarang bayangin skenario yang sama, tapi serangannya dilakukan oleh AI otonom yang bisa bekerja 24 jam tanpa henti, terus mencoba, terus beradaptasi, dan mencari celah baru secara real time. Di situ ancamannya bukan lagi soal kebocoran data, tapi potensi gangguan sistemik terhadap layanan publik yang sangat vital. Di sisi lain, ada juga yang menilai narasi tentang Cloud Mythos ini mungkin bagian dari strategi marketing. Buat kesan bahwa AI ini terlalu bahaya untuk dirilis, bisa menciptakan aura eksklusif dan meningkatkan nilai komersialnya. Dan memang dalam dunia teknologi, strategi seperti ini bukan sebuah hal baru. Tapi terlepas dari unsur hype atau tidak, satu fakta yang sulit dibantah adalah AI kini memang sudah sampai pada titik di mana proses hacking bisa diotomatisasi, artinya hambatan untuk melakukan serangan cyber bisa menjadi jauh lebih rendah dibanding sebelumnya. Kalau dulu menjadi hacker butuh skill teknis yang tinggi, kedepannya bisa jadi cukup dengan memberikan instruksi yang tepat ke AI. Cloud Mythos pada akhirnya memperlihatkan satu kenyataan besar. Masa depan keamanan cyber sedang berubah. Ini bukan lagi sekedar pertarungan manusia melawan manusia, tapi manusia melawan mesin yang bisa berpikir, belajar, dan menyerang lebih cepat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI bisa digunakan untuk menyerang, karena jawabannya sudah jelas, bisa untuk menyerang. Selain itu, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sistem pertahanan digital kita sudah siap menghadapi ancaman dari AI yang bergerak lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk meresponnya? Karena di era sekarang, ancaman terbesar mungkin bukan lagi hacker itu sendiri, tapi
adalah hacker yang dibantu oleh AI. Kalau kalian suka topik yang kita bahas barusan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!